Halo, halo, apa kabar Anda semua? Nggak terasa kita sudah memasuki akhir tahun ya. Nanti malam sebagian dari Anda, saya kira akan ada banyak yang akan merencanakan menyambut tahun baru. Karena bersamaan dengan itu kan pemerintah kemarin juga sudah mengumumkan pencabutan PPKM. Saya membayangkan ini Bung Rocky ini akan ya luar biasa. Ini pasti masa yang berkumpul dan tidak akan ada pembatasan. Padahal kita tahu meskipun angkanya tidak tinggi, itu COVID masih masih apa ya penularan COVID masih terjadi di Jakarta. Tapi sebelum kita ngomongin itu, saya mau update dulu lah yang bikin kita ngomongin olahraga dulu setelah kemarin kita kehilangan Pele, salah satu legenda sepak bola dunia. Ini ada kabar baru, Ronaldo dapat kontrak baru di Al Nassr setelah dia hengkang dari MU. Kontraknya itu yang bikin gila Bung Rocky. Per tahunnya dia kontrak 2,5 tahun, per tahunnya 3,2 triliun. Tadi saya hitung-hitung, kalau saya breakdown per bulan, ini kira-kira dia 266,66 miliar per bulannya. Ya, itu sensasi-sensasi itu yang membuat rakyat dunia kaget-kaget di ujung tahun tuh. Bahwa orang ya, nggak tua-tua amat sih, tapi dianggap bahwa udah itu semacam prestasi terakhir dengan gaji tertinggi itu. Sebelum ada yang anggap masuk masa pensiun atau mungkin udah frustrasi di Eropa jadi pindah ke Asia gitu. Dan kelihatannya dunia sepak bola selalu akan diwarnai oleh kejutan-kejutan semacam itu tuh. Dan ya tentu CR7 agak Asia karena dianggap dengan bergabung ke apa namanya klubnya Al Nassr. Al Nassr di Arab Saudi ya. Itu sesuatu yang bisa Juventus apalagi itu Real Madrid udah dia pergi ke Asia. Tetapi orang ingat bagaimana orang bagaimana prestasi itu di hal-hal yang biasa saja, tapi karena ini menyangkut seseorang yang jadi bintang dunia dan di usia senjanya, usia senja sepak bola maksudnya, dia masih dihargai tinggi sekali, itu membuat orang merasa bahwa oke, kalau begitu nggak usah takut untuk jadi pemain bola atau jadi atlet sebetulnya, karena ada jaminan. Dan itu saya kira yang dibayangkan juga oleh orang-orang di Indonesia, walaupun masih jauh bayangannya. Iya, 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 iya. Nah, tapi satu hal ini kan yang menarik karena memang sepak bola terutama di Eropa ya itu sudah jauh lebih matang dalam penyikapan, termasuk soal rasisme dan kemudian fobia juga sangat dilarang. Ini kalau di Indonesia, saya kira kemudian akan jadi persoalan. Loh, sekarang jadi kadrun nih Ronaldo karena pindah ke Arab Saudi kan begitu. Kalau di sana nggak ada gitu ya, Bung Rocky. Itu di lapangan hijau itu nggak ada soal selain mata uang tuh. Jadi mata uang Asia, mata uang macam-macam itu intinya dihargai itu. Jadi pertandingan bola itu selalu cuma dua, atau dia digaji atau dia menang karena disogok kan, cuma itu kan, atau dijudi segala macam. Jadi itu nggak ada urusan dengan segala macam hal yang berbau primordial tuh. Tapi selalu orang ada semacam second thought, itu pikiran kedua untuk melihat apa sebetulnya semacam kejujuran dari publik untuk menganggap bahwa ya Ronaldo semoga lebih banyak belajar Islam di Arab Saudi supaya betul jadi kadrun yang baik, kira-kira begitu kan. Di antara olok-olok dan harapan sebetulnya udah campur. Tapi banyak orang justru yang anggap bahwa gila nih orang nih. Tetap aja prestasi itu bisa dialihkan menjadi jumlah uang, dan kita mulai menghitung tuh setiap hari berapa duit tuh. Mungkin dia cuma petetang-peteteng lalu jadi simbol iklan di Arab Saudi, tetapi tetap nama itu bersanding dengan nama-nama Pele yang berwafat, lalu Messi yang juga dermawan. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa figurisasi atlet dunia itu selalu terhubung dengan hal-hal yang kontroversial. Tapi udah itu nasib kita untuk hanya menonton tokoh-tokoh itu. Ya, sebenarnya kalau dibilang dominasi negara-negara maju dalam sepak bola tidak, karena banyak sekali bintang-bintang dunia itu yang berasal dari negara-negara dunia ketiga, katakanlah di Afrika kan gitu juga, dan juga Amerika Latin itu itu juga bukan negara maju dalam sisi ekonomi, dia negara ketiga juga, tetapi mereka bisa menghasilkan orang nama-nama besar semacam itu. Saya kira itu pasti kita mesti belajar dari sisi bagaimana sebuah negara atau pemerintah menciptakan environment yang sehat untuk dunia olahraga. Ya itu kan, itu artinya ada klub-klub yang memang diasuh secara profesional.
Dan selalu dibayangkan begitu masuk klub itu sebetulnya masuk korporasi itu, dan orang lebih mampu untuk melihat fungsi dari korporasi itu untuk menghargai prestasi itu. Kalau di sini korporasi artinya komisaris itu, bukan bagian yang kita bayangkan keunikan dari setiap klub sepak bola itu. Jadi Indonesia tentu kita sebetulnya lebih punya kemungkinan untuk produksi lebih banyak ya, karena jumlah penduduk kita besar betul. Tapi ini soal profesionalisme, soal perhatian negara, dan yang lebih penting soal gizi sebetulnya tuh. Dan orang yang kekurangan gizi ya memang mungkin dia kuat aja lari-lari karena karbohidrat. Tapi kalau proteinnya nggak ada, otaknya nggak bisa menghubungkan antara kaki dan kepalanya itu. Karena sepak bola artinya kakinya itu secekatan cara dia berpikir tuh. Jadi satu paket lengkap sebetulnya mesti disiapkan. Kalau kita ingin Indonesia itu dihitung, paling nggak 1 dekade ke depan ada yang masuk dalam klub-klub bergengsi itu tuh. Ya. Saya sempat pernah membaca kenapa ya pemain sepak bola kita ketika pada usia-usia belasan tahun itu jagoan. Kan kita banyak dulu kita kenal program Primavera dan sebagainya, ketika bertanding di Eropa bisa mengalahkan pemain-pemain yang seusia dia, yang sama begitu ya. Tetapi ketika kemudian mereka sama-sama beranjak dewasa, pemain kita kualitasnya menurun. Ternyata itu faktor tadi yang Anda sebut tadi. Kita terlampau banyak karbohidratnya gitu. Jadi memang lagi kenceng-kenceng lari. Tapi ketika usia bertambah, itu otot dan tulang-tulang kita itu tidak tumbuh cukup kuat karena ya diisinya cuma karbohidrat gitu. Orang Indonesia kan sekarang makan mie instan dengan nasi gitu. Ya mungkin kan itu kita bikin food industry itu supaya lebih banyak karbohidrat ini juga satu paket kebijakan negara. Apa kita mau food industry itu betul-betul hanya untuk demi beras, demi makanan karbohidrat tuh. Nah, mengalihkan itu ke dalam pola konsumsi tentu butuh penyesuaian peradaban, penyesuaian kultur kan. Tetapi khusus buat atlet kan mestinya ada menu yang dirancang dari sejak sekolah dan pendidikan atlet itu kan banyak sekolah-sekolah yang dari awal tuh. Tapi selalu pemerintah menganggap ya atlet itu kan udah bawa nama bangsa, udah bangsanya yang terangkat, atletnya ditinggalkan kan. Jadi cara berpikir itu tuh, atlet itu dia melekat harusnya seumur hidup, sehingga usia produktif dia itu bisa diperpanjang dengan nutrisi yang bagus dan penghasilannya memadai itu. Kan banyak betul yayasan-yayasan yang sekarang justru dibuat untuk membiayai atlet-atlet tua yang sebetulnya belum tua-tua amat, tapi prestasinya udah hilang gitu kan. Dan pemerintah nggak pernah peduli lagi, begitu medali dikalongkan di lapangan bola ya udah dianggap urusan dia lah hidup sehari-hari. Padahal dia harusnya dibayangkan sebagai bagian dari bonus demografi kan, mestinya diasuh dengan baik itu. Jadi atlet-atlet kita itulah sebetulnya sumber dari bonus demografi kita di bidang olahraga. Tetapi kebijakan negara sepertinya mengabaikan potensi mereka untuk menghasilkan Indonesia yang diingat paling nggak di wilayah Asia lah. Itu sebetulnya yang ya, kalau kita Pak Jokowi mau reshuffle kabinet, ya mungkin pertimbangkan untuk separuh menteri itu jadi menteri olahraga aja dulu. Ini kelihatannya kalau saya baca-baca Erick Thohir yang mau jadi ketum PSSI gitu. Mungkin fokus aja sebagai ketum PSSI, jangan dia jadiin ketum PSSI itu sebagai tempat untuk nyari suara juga kan. Itu juga kadang-kadang berupaya untuk masuk di dalam organisasi profesi untuk dapat biodata baru supaya bisa dipamerkan ketika tahun politik kan, itu soalnya tuh. Nanti setelah tahun politik selesai ya udah dia balik lagi pada kenikmatan sebagai pejabat, bukan lagi sebagai pembina olahraga. Itu kan masalah kita adalah selalu pejabat itu dijadikan ketua dari jabatan, jadi bukan karena perhatian khusus, dan itu yang membuat banyak klub-klub olahraga kita itu berantakan karena nggak diurus dengan visi yang kuat. Bukan visi sebagai politisi, tapi visi seorang yang memang menginginkan prestasi itu dihasilkan oleh kemampuan mengkombinasikan antara gaji, nutrisi, dan intelektual dari si pemain. Ya. Oke, itu jadi renungan kita tentang sepak bola, karena kita cuma bisa bercerita tentang pemain-pemain sepak bola dunia, tapi kita belum bisa bercerita tentang sepak bola Indonesia. Karena kontribusi pemain sepak bola ini kalau udah profesional sekelas Ronaldo dan lain-lain, apalagi kalau mereka ini orang yang sangat dermawan, itu luar biasa kan. Kita catat misalnya di Liga Inggris itu ada Muhammad Salah dari Mesir, kemudian Sadio Mane dari
dari Afrika, saya lupa nama negaranya, itu luar biasa. Senegal atau saya lupa ya. Tapi itu bagaimana dia, ini semua orang-orang kampung gitu yang ketika mereka kemudian jadi pemain top, itu kontribusinya terhadap negara dan bangsanya, terutama kampung halamannya, itu luar biasa. Lalu ada semacam bukan balas budi tapi etika yang ditanamkan bahwa sportivitas di dalam sepak bola atau olahraga umumnya itu harus menghasilkan solidaritas di dalam kehidupan sosialnya. Saya kira itu. Nah, buat Indonesia mencukupi diri sendiri atau keluarga sendiri aja belum bisa nih. Ya. Para olahragawan kita tuh, apalagi harus ikuti cara-cara Eropa, Amerika Latin yang setiap pemainnya itu sebetulnya juga ada dermawan dunia tuh, dan itu sebetulnya etik selain dari sportivitas adalah solidaritas, itu yang menghubungkan antara sport dan humanity. Oke, kita pindah ke topik yang kita kembali, saya selalu sebut back to the reality ya. Kalau tadi kita ngomong di awang-awang, sekarang mari kita kembali down to earth, kembali ke bumi Indonesia tercinta ini yang baru saja dinyatakan oleh Pak Jokowi, kita bebas PPKM. Itu artinya sebenarnya PPKM itu orang boleh berkumpul, tidak ada pembatasan lagi, orang bebas menggunakan masker dan sebagainya. Tetapi saya kira kita tetap perlu mengingatkan gitu bahwa ancaman penularan COVID itu tetap ada gitu. Bahkan di belahan negara lain, di dunia lain, termasuk Cina yang asal mulanya COVID itu sekarang juga terjadi gelombang baru. Apa sih ini? Kalau namanya itu infeksi virus dari COVID ini ya? Ya itu hal yang mungkin bagi Pak Jokowi udah saatnya untuk melegakan masyarakat di akhir tahun. Tapi seharusnya ada persiapan lebih matang itu. Kalau sekedar diputuskan atau dihimbau kecil-kecilan, tapi mesti diberi data bahwa kita memang pergi pada fase endemi, tetapi tetap potensi untuk terpapar kembali kalau kan ini cuma soal daya tahan tubuh kita kan. Ya. Jadi kalau daya tahan tubuh kita bagus, ya udah itu PPKM pasti dihitung berdasarkan daya tahan tubuh. Kalau parameter WHO ya bisa aja karena Indonesia berkurang segala macam. Tapi Cina pun terus-menerus fluktuatif tuh. Tiba-tiba ada jenis virus baru lagi itu, lalu dikunci lagi, di lockdown lagi beberapa kota tuh. Jadi tetap kita mesti beri semacam kewaspadaan supaya jangan sampai timbul kegentingan baru lalu keluar perpu. Ya, perpu tentang COVID ya gitu. Tapi saya kira memang sekarang berarti eranya ini masuk endemi ya. Kalau endemi itu mungkin nanti COVID ini sekelas dengan flu, dengan penyakit-penyakit lain gitu ya. Dan pengalaman kita kemarin selama menjalani masa pandemi itu kan ada habit baru yang berubah pada kita, terutama lifestyle kita, gaya hidup kita, bagaimana kita berkomunikasi orang, termasuk juga menggunakan masker itu ya. Saya sih teringat jauh sebelum ada COVID ini, kalau kita lihat di Jepang gitu, terutama di kendaraan umum itu warga kan terbiasa menggunakan masker itu di sana. Iya, itu di Jepang begitu tuh. Kalau di Nepal, di Kathmandu itu setiap hari nggak ada COVID orang pakai masker karena debu kota itu tuh. Jadi habit yang di kita mungkin bisa sudah dilanjutkan selama beberapa kota masih ada polusi, masih. Jadi bagus juga kalau endemi, tetapi ada kegiatan lain yaitu sosialisasi bahwa pertanda bahwa sebuah kota itu masih polusinya tinggi, maka orang masih lalu lalang pakai masker, sehingga wali kota atau gubernur di situ akan merasa malu tuh kalau orang masih lalu lalang pakai masker. Lalu dia mulai bikin kebijakan betul-betul bukan udara yang sehat. Itu bagus juga. Jadi Pak Jokowi mestinya bilang aja COVID sudah selesai, tapi polusi di beberapa kota masih, kan itu pakai teguran halus pada pemimpin-pemimpin di daerah tuh. Jadi pemimpin daerah juga mengerti bahwa ini ditegur oleh presiden tuh. Tapi kalau apalagi kalau pemimpin daerah itu diangkat oleh Pak Jokowi yang sekarang lagi giat-giatnya kan. Pak Jokowi kan hobinya ngangkat pemimpin daerah tanpa melalui pilkada supaya bisa diatur misi politiknya, bukan misi ekologinya. Ya. Oke, pandemi berakhir, tapi tentu saja kita menghadapi situasi dunia yang uncertainty ya, yang tidak menentu ke depan ini. Dan
walaupun gitu ini yang nggak enak. Nanti kita buat topik kedua yang kita bilangin soal konflik Ukraina dan Rusia yang selalu dipakai justifikasi oleh pemerintah Indonesia. Tetapi realitasnya lepas dari ada konflik Ukraina dan Rusia, memang dalam situasi negara tidak menentu, terus kemudian utang-utang negara juga utang pemerintah juga semakin meningkat. Saya kira tetap saja kita memasuki tahun 2023 nanti dengan penuh kewaspadaan. Betul ya, setelah COVID berhadapan dengan krisis ekonomi dunia itu. Jadi ya mungkin ada kemeriahan, tapi daya beli tetap turun tuh. Dan itu berimpact juga pada kebahagiaan akhir tahun. Seolah-olah disuruh, oke, silahkan bergembira, iya, tapi duit jajan anak-anak tuh buat akhir tahun nggak ada, karena ibu-ibu, mak-mak tahu bahwa belanja tetap berat di dapur tuh. Jadi satu upaya untuk kita di akhir tahun melihat bahwa problem kesehatan itu terkait dengan problem ekonomi itu. Jadi poin-poin semacam ini yang saya kira di tahun 2023 ke depan itu akan harusnya jadi tema kampanye. Tapi nggak ada lagi orang yang ingin kampanye karena si calon yang tadinya siap-siap dengan ide merasa kok ngapain gue kampanye kan kalau nama gue nggak ada di dalam daftar orang. Jadi komplikasi-komplikasi itu yang kita hitung kembali nanti di tahun 2023. Oke, selamat menyambut tahun baru 2023. Mudah-mudahan tetap saja saya kira di awal tahun kita terus harus punya optimisme bahwa akan lebih baik lagi, Indonesia lebih baik lagi. Tetapi tidak hanya sekedar harapan, tapi harus diwujudkan. Dan salah satunya kita ingatkan, kalau mau Indonesia berubah menjadi lebih baik, harus berani bicara, speak up, gitu ya. Dan speak up yang kita tunggu-tunggu adalah ketua-ketua partai mestinya ngomong tentang 0%. Speak up. Speak up, Stand up for your right. Thank you, Moloki. Yeah.